Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Santri-santriku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah tadi kita sudah tadarus bersama mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi mendapatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tema tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Santri-santriku yang dirahmati Allah, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Maha Esa itu artinya hanya satu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa itu artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Allah tidak membutuhkan yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sekutu. Tidak punya sekutu itu artinya tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan juga tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi Allah hanya satu. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengannya, dan juga tidak ada yang menyerupainya. Santriku yang dirahmati Allah, bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Bagaimana kira-kira keadaannya? Pasti keadaannya akan kacau, karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan. Dua keinginan yang seperti apa? Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan seperti itu? Tuhan satu mau menghidupkan dan yang satu mau menghancurkan. Yang terjadi di dunia ini akan terjadi kehancuran. Maka dunia ini akan hancur ketika ada dua Tuhan. Maka dari itu, santriku yang dirahmati Allah, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap, tidak pada yang lain. Kita hanya berharap kepada Allah. Kita tidak boleh berharap kepada pohon, kita tidak boleh berharap kepada batu, kita juga tidak boleh berharap kepada tempat-tempat yang keramat. Tidak boleh ada Tuhan lain selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu sholat dan berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah. Santriku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dia adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Orang yang menyembah selain Allah itu dinamakan musyrik. Musyrik ini termasuk perbuatan dosa besar. Perbuatan dari musyrik ini adalah syirik.
perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Orang musyrik di sini santriku, dia akan masuk neraka. Orang musyrik akan masuk neraka karena apa? Karena dia menyekutukan Allah, dia menyembah selain Allah, dan dia nantinya akan masuk neraka. Oleh karena itu, santriku yang dirahmati Allah, segala ibadah kita itu harus kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menggambarkan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang keempat, kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Kemudian yang kelima, kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi santriku yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Allah itu hanya satu, Tuhan kita hanya satu, Allah, tidak Tuhan yang lain. Dan ini harus kita hindari. Perbuatan musyrik harus kita hindari. Kita harus menghindari menyembah selain Allah supaya kita nanti selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada TPA kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.